Sudah recording jalan, saya baru jelaskan. Nah, oke. Sudah jalan ya. Oke, sebelum mulai kuliah pada hari ini, saya harapkan kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi hari ini tentang desain stasiun kerja. Nah, sebenarnya ada hubungannya nggak dengan materi yang antropometri dengan tool design kemarin? Itu ada. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya secara singkat gitu ya, karena kemarin masih ada mind map yang salah. Jadi ada beberapa kelompok itu menggambarkan bahwa antara antropometri dengan tool design itu tidak ada hubungannya. Padahal hubungannya itu ada. Jadi kalau antropometri itu kan teman-teman menghitung dimensi-dimensi tubuh ya. Sedangkan tool design itu teman-teman untuk produk desainnya, untuk merancang produk desain. Nah, itu kan dasarnya dari antropometri. Nah, kemudian ada hubungannya enggak dengan kekuatan genggaman tangan? Ya ada. Jadi kalau kita sudah mengukur produk desain kita, kemudian ternyata produk kita itu memerlukan genggaman tangan kita untuk ngangkat, narik, dorong. Nah, itu menggunakan kekuatan genggaman tangan. Jadi hubungannya seperti itu ya. Kira-kira ada yang masih bingung enggak? Kalau masih bingung nanti komen aja ya. Ketik atau di sebelah tadi buat komen tanya aja silahkan. Lanjut dulu ya. Jadi tema hari ini adalah desain stasiun kerja. Nah, desain stasiun kerja ini apa sih maksudnya? Nah, kita itu mau mendesain stasiun kerja. Jadi stasiun kerja tempat kita memproduksi barang dari barang mentah atau bahan bakunya raw material atau barang setengah jadi menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Nah, sehingga pasti akan berpengaruh terhadap hasil kinerjanya kita. Jadi kalau stasiun kerjanya bagus, desainnya pasti akan berpengaruh juga pada kinerja kita yang bagus. Nah, sekarang kalau ditanya, sebenarnya stasiun kerja ini yang harus dirubah itu apanya? Ya seluruhnya pada saat di stasiun kerja itu. Contoh, saya kerja di perusahaan ya, saya di bagian administrasi. Pekerjaan saya mengurusi administrasi. Otomatis saya harus mendesain stasiun kerjanya. Stasiun kerjanya apa saja yang melingkupi di situ? Ada meja, ada kursi, ada laptop, ya kan? Ada jangkauan. Bukan hanya tinggi kursinya berapa, bukan hanya tinggi mejanya berapa, tapi jangkauannya. Kira-kira jarak dengan laptopnya itu berapa yang bagus? Jangkauannya seperti apa? Pencahayaannya seperti apa? Suhunya seperti apa? Nah, itu yang harus kita rubah dari desain stasiun kerja. Kalau dikaitkan dengan Big Pro, misalnya contoh, ada yang mau lingkupnya misalnya tentang desain stasiun kerja, dapatnya stasiun kerja lingkupnya. Kemudian mereka menentukan tempatnya kandang kambing. Ya otomatis stasiun kerja yang harus dirubah ya kandang kambing itu sendiri. Nah, sehingga teman-teman harus ngelis mendaftar. Kira-kira ada kegiatan apa saja di kandang kambing itu. Contoh dari 1 sampai 10 ada list pekerjaan di stasiun kandang kambing itu. Contoh makan atau keluar masukin kambing dan seterusnya. Itu Anda list. Kemudian Anda cari kira-kira mana kegiatan yang paling memiliki dominan. Maksudnya dominan tuh yaitu yang harus dilakukan setiap hari dan sangat-sangat dominan. Nah, itu yang teman-teman kerjakan atau mendesain stasiun kerjanya itu ya itu tadi itu ya. Nah, sehingga bisa menggunakan metode lain. Misalnya pakai Pareto boleh. Kira-kira banyaknya kegiatan yang dilakukan itu apa saja? Atau pakai data sekunder, cari di jurnal kira-kira di jurnal itu permasalahan atau aktivitas di suatu stasiun kerja kandang kambing itu yang banyak masalah itu apa dari kegiatannya. Nah, itu teman-teman bisa cari searching dari data sekundernya seperti itu gitu ya dengan kondisi seperti ini. Oke, kita next dulu. Kemudian kalau kita mau mendesain stasiun kerja ya, itu kita harus lihat dulu fungsi teknis, teknologis, ekonomis, estetis sampai dengan ergonomisnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya si siapa sih? Human-nya. Karena kita berbicara human centered design. Jadi bagaimana caranya si human tadi mengerjakan pekerjaannya di stasiun kerjanya dia, bentuknya apapun, mau dia di bagian produksi, administrasi, atau di lapangan, itu bisa menunjang kinerjanya. Sehingga tadi produktivitasnya naik, kinerjanya bagus gitu ya. Nah, sehingga kalau mau mendesain stasiun kerja itu lihatnya
Ada antropometrinya, ada tata letaknya, ada woxiologinya, ada K3-nya, ada studi metode kerjanya, pengukuran waktu kerjanya, ada ergonomi kognitifnya, dan maintainability-nya. Jadi kalau mau mendesain suatu stasiun kerja itu seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya kursinya harusnya ukurannya berapa, mejanya harusnya ukurannya berapa, enggak seperti itu. Tapi seluruh lingkup yang mencakup di stasiun kerja itu atau efek ya atau yang berkaitan dengan stasiun kerja itu kita ukur gitu ya. Nanti sambil jalan akan saya jelaskan lagi gitu ya. Nah, sehingga pendekatannya selain yang tadi fungsi teknis teknologi sampai ergonomis, kita ada interaksi gitu ya. Interaksinya sebenarnya si operator dengan lingkungan fisik ya. Operator dengan organisasi, ada dengan hardware dan software. Ini yang tadi saya bilang. Cakupan stasiun kerja itu yang pengaruhnya yang mempengaruhi stasiun kerja itu apa aja gitu ya. Sehingga ini keempat tadi dilihat. Nah, si operator kenapa kok satu arah sih ke software dan hardware? Karena dia human center design. Jadi harus memperhatikan si human-nya. Sedangkan lingkungan fisik ya kita timbal balik gitu ya. Kita bisa menyesuaikan atau mengatur. Organisasi juga, kebiasaan organisasi atau kebiasaan si pekerjaannya ya, bukan pekerja. Pekerjaannya itu kebiasaannya seperti apa? Contoh misalnya, kalau misalnya saya seorang chef gitu ya, saya seorang koki. Saya kalau motong, saya kalau masak ya enaknya berdiri gitu loh, bukan duduk. Nah itu namanya nature atau kebiasaan dari pekerjaannya. Sehingga itu juga perlu dilihat. Sehingga timbal balik, kita lihatnya itu timbal balik. Bukan hanya si human-nya sebagai center, tapi juga lihat akibat atau efeknya dari lingkungan fisik dan organisasi. Kita next dulu. Ini komponennya yang tadi, teman-teman bisa cari sendiri atau bisa pelajari sendiri ya. Komponen-komponennya apa, kemudian pertimbangan-pertimbangannya apa, teman-teman bisa cari sendiri nanti. Nah, yang perlu diperhatikan, prinsip untuk merubah atau mendesain suatu stasiun kerja itu ada 6. Yang pertama ini ya, slide pertama ini. Jadi, yang pertama lihat dulu data antropometrinya. Yang tadi saya bilang, kalau ukuran ya pakainya antropometri. Kemudian ada clearance-nya. Clearance-nya itu teman-teman harus tahu apa saja dimensi yang memang dibutuhkan. Nah, ini nyambung dengan tugas yang kemarin ya. Kemarin teman-teman ada yang banyak yang salah ya, ada beberapa sebenarnya yang salah. Jadi kalau kita bikin suatu produk desain untuk umum, itu menggunakan persentilnya 50. Ya, kalau kita produknya itu untuk yang orangnya yang pendek, anak-anak ya, itu usahakan menggunakan yang persentil yang rendah di bawah. Atau kalau yang tinggi, untuk orang-orang yang ukurannya tinggi atau berat badannya berlebih misalnya, ya pakainya persentil 75 sampai 95. Tapi kalau produknya umum, seperti kemarin tas punggung, kemudian tempat tidur, kita mau mendesain tempat tidur, mau mendesain meja, kursi, itu biasanya menggunakannya 50. Biasanya ya, saya tidak bilang selalu, tapi biasanya kita menggunakannya yang 50. Nah, sekarang kaitannya dengan teman-teman juga harus lihat produk itu untuk kegunaannya apa. Kalau masalahnya kegunaannya untuk menjangkau, jadi contoh misalnya kita mau desain rak buku. Kita mendesain rak buku, di situ ada jangkauan atau kita harus menjangkau buku gitu ya dari rak buku. Nah, maka rak buku tinggi dan lebarnya itu disesuaikan dengan persentil yang paling rendah. Biasanya persentil 25. Tapi kalau kita mau mendesainnya itu contoh kayak pintu, tingginya pintu atau lebarnya pintu, itu pakainya persentil yang tinggi. Jadi logikanya adalah gimana caranya orang yang paling tinggi atau orang yang paling gemuk itu bisa melalui pintu itu. Nah, kalau logikanya untuk yang kita mendesain tadi lemari, gimana caranya, logikanya ya, gimana caranya orang yang paling pendek itu bisa ngambil buku itu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tetap dilihat kira-kira efeknya itu untuk ke orang itu seperti apa. Nah, kita baru menentukan persentilnya. Terus kalau ada yang tanya allowance-nya itu ditentukannya gimana? Kalau allowance itu sebenarnya tidak ada bakunya ya, bebas. Tapi biasanya kita lihat dari jurnal atau penelitian terdahulu. Jadi kalau sudah ada penelitian terdahulu menggunakan allowance itu ya kita pakainya itu saja gitu ya. Nah, ini next dulu. Nah, yang
paling bawah ini ya, ada 1, 2, 3. Yang ketiga, yang unnatural posture. Itu maksudnya adalah posisi yang tidak alami atau melawan gravitasi. Jadi itu dihindari karena hubungannya dengan postur tubuh atau kesehatan tubuh kita gitu ya. Next dulu. Kemudian yang selanjutnya, avoid arm outstretch. Maksudnya apa? Maksudnya contoh, kayak saya mengerjakan pekerjaan administrasi. Ya, saya mengerjakan pekerjaan administrasi, kemudian saya mau ngambil berkas saya, itu kalau bisa masih dalam jangkauan. Jadi kita nggak perlu harus stretching lengan gitu ya, sampai mengusahakan banget jangan sampai seperti itu. Jadi harus dalam satu jangkauan. Kemudian yang di tengah, design the work for more sitting than standing. Jadi dia itu pekerjaannya duduk atau berdiri. Kalau sebaiknya duduk ya duduk. Ini nanti ada hubungannya dengan slide yang di belakang gitu ya. Kemudian yang terakhir ada arm movement. Nah, arm movement ini hubungannya dengan jangkauan. Ada hubungannya dengan yang avoid arms outstretch tadi. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai slide 8. Ini slide kita agak banyak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari 1 sampai slide 8 ini. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung komen. Kalau nggak ada yang komen, saya lanjut dulu. Oke. Slide berikutnya gitu ya, harus diperhatikan distance-nya antara mata dengan tempat kerja atau tempat kita menghadapi sesuatu. Misalnya kita di depan laptop, ya pakainya laptop. Kemudian pakainya harus lihat all tools-nya atau parts-nya. Jadi benda-benda apa saja yang dibutuhkan untuk kita bekerja itu harus ada di stasiun kerja kita. Contoh seperti tadi, si orang tadi bekerja di administrasi, ya dia butuh pensil, butuh ballpoint, butuh notes, butuh kertas, itu ada dalam jangkauan, sehingga tidak membutuhkan waktu untuk mencari, efektif dan efisien. Nah, tools-nya tadi itu harus preposition-nya pas, itu yang ketiga yang di bawah ya. Jadi kalau mau menjangkau, mau mengambil itu pas gitu ya, hubungannya dengan yang di tengah tadi, no waste time to search. Lanjut dulu. Nah, kemudian comfortable reaching distance. Jadi kalau walaupun dalam satu jangkauan masih dalam bisa mencakup gitu ya dalam jangkauannya kita, usahakan itu tidak dalam jangkauan yang paling maksimal. Jadi coba kalau Anda rentangan tangan, itu bukan di ujung yang paling jari tengahnya, tapi kalau bisa sudah dalam genggamannya kalian atau telapak tangannya kalian. Itu ya. Kemudian di tengah, handwork can be raised by using support. Jadi contoh, kalau misalnya kita perlu pekerjaan yang berdiri, ya kan, itu bisa disupport. Jadi jangan sampai lengannya menggantung. Ini hubungannya nanti ada di slide yang di belakang ya. Misalnya kayak tadi chef, motong cabai atau motong sayur, chef ya, koki. Itu gimana caranya walaupun kita berdiri, tapi lengan kita itu tidak menggantung gitu loh. Sehingga harus ada support di situ. Kemudian use rubber yang paling bawah ya. Use rubber ini kaitannya dengan kalau Anda pakai meja atau mesin ya, ujung-ujungnya itu jangan sampai tajam. Jadi kaitannya dengan K3. Jadi kalau kita kontak dengan benda tersebut itu tidak menggores. Kaitannya dengan itu, tidak tergores tangan kita atau kulit kita gitu ya. Kemudian lanjut dulu ada twisting. Jadi jangan sampai twisting. Ibaratnya kalau kita mengerjakan menghadap depan, jangan sampai kita itu kalau mau komunikasi atau mau ambil barang, itu barangnya atau komunikasi yang harus kita komunikasikan itu di belakang kita. Sehingga Anda muter sampai 300 enggak, sampai 180 derajat. Itu jangan gitu ya. Nah, kemudian tool device. Tool device-nya itu ini kaitannya dengan Anda mengangkat. Jadi kalau misalnya mau mengangkat itu ada caranya, pakai tools gitu ya. Kalau bisa pakai ban berjalan atau konveyor. Kalau bisa pakai keranjang yang ada rodanya dan seterusnya. Sehingga Anda tidak boleh lifting heavy paling bawah karena kaitannya dengan pundak atau punggung gitu ya, yang nanti bisa cepat rusak. Kalau sekarang sih nggak masalah, tapi kalau lama-lama bongkok. Makanya Anda kalau lihat di pasar Beringharjo ya, itu ada buruh gendong. Itu kalau masih muda, itu masih tegap. Tapi kalau Anda lihat mbah-mbah gitu ya, yang simbah-simbah, itu biasanya punggungnya sudah bengkok. Bandnya tuh ke depan, bengkoknya ke depan gitu ya. Itu kasihan banget, sakit banget rasanya. Next dulu ya. Nah, ini prinsip desain yang terakhir ya di slide ini untuk wrist atau pergelangan tangan. Jadi
Kalau ngetik tuh seperti apa, pegang mouse seperti apa, sudutnya berapa, jaraknya berapa, ini seperti ini. Oke, kita next dulu. Oh iya, dan wrist bending ini dilarang untuk repetitif ya. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan, kemudian Anda itu menggantung, usahakan jangan repetitive motion. Repetitif itu artinya berulang. Jadi kalau memang harus menggantung, itu beri senderan, jangan sampai menggantung terus-terusan. Pernah saya bahas itu bisa sarafnya kejepit dan seterusnya, itu bahaya. Nah, yang perlu dilakukan apa sih untuk mendesain atau prosedur desainnya itu seperti apa? Sehingga bisa bagus gitu ya. Pertama preparation yang tadi sudah saya bilang bahwa kalau mau persiapan kita harus lihat dulu ada pekerjaannya. Kebiasaan dari si pekerjaannya itu apa sih? Mana human-nya dengan mesinnya, di data, kemudian workplace environment-nya, tadi lingkungan kerja fisiknya dan organisasinya seperti apa. Kemudian kita sesuaikan capability-nya apa dan capacity-nya apa. Jadi seimbang. Jadi ya yang apa namanya, tidak melebihi kapasitas tapi juga tidak di bawah kapasitas. Jadi seimbang gitu ya. Dan data collection ya seperti tadi antropometri, kemudian time study, kemudian apa namanya, participatory ergonomi ya itu data collection-nya. Kemudian yang kedua, prosedurnya apa? Identify all visible design alternatif. Jadi Anda cari kira-kira desain yang bagus ya berdasarkan karakteristik tadi yang pertama itu apa saja. Fungsionalnya itu apa saja. Jadi kalau misalnya Anda tadi ya, saya kasih contoh kandang kambing. Anda cari karakteristik atau pekerjaan tadi, kandang kambing itu apa saja kegiatannya, listnya. Kemudian cari karakteristiknya yang mungkin terjadi. Jadi misalnya kalau kandangnya itu lebarnya 5 meter misalnya, itu nggak cukup buat narik kambing keluar misalnya, dan seterusnya. Ya itu bisa dilihat dari fungsional karakteristiknya. Sehingga harusnya pintunya itu, fungsi pintunya itu jangan lebarnya jangan segitu. Misalnya lebih dan seterusnya. Itu bisa. Kemudian cek compatibility-nya dengan desainnya tadi. Jadi si fungsi karakteristik dengan desainnya itu seperti apa. Dan harus reliability. Reliability itu artinya adalah Anda mendesain kandang kambing di Jogja, kemudian kalau ada orang mau mengadopsi desain Anda di Bandung misalnya atau di Papua misalnya itu masih bisa. Jadi kalau mendesain itu atau kita meneliti sesuatu, mengusulkan sesuatu itu harus reliability. Nah, makanya dicek dulu alternatif desain yang kira-kira bisa dilakukan apa saja. Itu ya, dari compatibility kemudian reliability-nya dilihat. Kemudian Anda kalau mau selection based design, karena kan tadi ada alternatifnya ya untuk ngecek reliability-nya. Kalau mau selection based design, itu Anda harus lihat dulu ekonominya seperti apa, ekonomi of production-nya seperti apa, efisiensinya seperti apa, save-nya seperti apa, ketiganya. Kemudian dia memerlukan perawatan atau operasional yang berlebih enggak? Nah, itu Anda harus lihat dulu karakteristik itu gitu ya. Kaitannya kalau bisa kita itu mendesain itu bagus tapi maintenance tidak terlalu sulit gitu ya. Kaitannya dengan itu gitu ya dan efisien sehingga produktif gitu ya semuanya. Kemudian prosedur selanjutnya examination of the final alternative. Jadi kalau Anda sudah punya desain, Anda lakukan di stasiun kerja Anda, yaitu ya dimensi pengukuran. Nah, itu stasiun kerja, misalnya Anda mau ngecek divisi produksi ya, bagian yang administratifnya misalnya. Ya Anda melihat itu semuanya itu tadi, ada kursinya ada berapa, mejanya, sekatnya Anda lihat itu gitu ya. Kemudian kalau di bagian produksi yang ada mesinnya, Anda sampai harus mengukur waktunya, before afternya itu seperti apa. Before sebelum Anda redesign, kemudian after setelah Anda desain. Nah sekarang kaitannya, kalau nggak bisa ambil data langsung, pakainya data sekunder itu gimana Bu? Nggak perlu bingung, jadi Anda tidak perlu mengukur secara langsung, tapi desain Anda yang Anda usulkan tadi, usulan Anda per bagian itu harus di benchmark atau harus dibandingkan dengan jurnal sebelumnya. Jadi desain Anda yang Anda usulkan itu berdasarkan ide Anda sendiri, ide kelompok Anda. Saya mengusulkan ini.
mengusulkan ini, mengusulkan itu, tapi harus didukung dengan data yang ada. Oh, ternyata saya mengusulkan si A ini, bukan si A, desain A ini, di bagian A ini, karena ada penelitian terdahulu yang ternyata mendukung produktivitasnya, sehingga produktivitasnya itu naik sebesar 5% misalnya. Caranya seperti itu. Karena Anda nggak bisa dapat data realnya. Kalau data real Anda harus ngitung. Jadi dari barang datang sampai dengan barang jadi itu memerlukan waktu berapa lama di satu divisi itu gitu ya. Memerlukan waktu berapa lama sehingga kalau sudah redesign kaitannya ada penurunan waktu seharusnya. Sehingga penurunan waktu tadi kaitannya dengan kenaikan produktivitas. Nah, sehingga kalau sudah di examination ya Anda sudah terapkan, sudah Anda ukur, Anda evaluasi, bisa dinaikkan lagi nggak produktivitasnya misalnya. Kalau bisa, kira-kira problemnya dari yang desain yang baru ini apa? Kemudian ada supportnya seperti apa, environment-nya seperti apa, safety-nya seperti apa. Jadi continuous improvement. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada, tanya dulu lewat chat. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Masih belum ada pertanyaan ya? Insya Allah harusnya paham ya. Oke, lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar. Oke, masih kelihatan ya slide saya ya? Ini beneran saya nanya, karena kok tempat saya hilang. Silakan teman-teman komen ya, masih muncul nggak? Oh, oh masih Bu, masih Bu. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang tadi kan untuk prosedur desainnya ya, kita lanjut dulu. Kemudian ini untuk yang antropometri. Cara-cara make antropometri itu gimana? Oke, mute dulu, di mute dulu. Oke, cara-cara pakai antropometri itu seperti apa? Ada 1 sampai dengan 5. Jadi dari kita menentukan populasi dulu, kemudian sampai allowance-nya. Makanya sebenarnya kemarin teman-teman judulnya tas punggung. Tapi saya yakin semuanya itu satu sama lain tidak ada yang terpikir untuk membatasi. Tas punggungnya itu bisa loh buat anak-anak sebenarnya. Bisa loh buat untuk orang tua, bisa loh untuk orang yang anak masih remaja. Jadi kemarin hampir rata semua sama ukurannya dewasa. Padahal sebenarnya bisa. Anda bisa bagi-bagi berdasarkan populasi si pemakainya. Nah ini caranya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Anda bisa cari sendiri gitu ya, di buku banyak cara-caranya. Kita next dulu. Nah kemudian desain tempat kerja dan sikap kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa di dalam stasiun kerja itu kita tidak hanya mendesain produk desain, tapi sebenarnya Anda lebih mendesain stasiun kerjanya. Bedanya apa dengan produk desain yang lingkup produk desain di Big Pro itu saya jelaskan nanti gitu ya. Nah, desain stasiun kerja ini ya kita juga lihat posisi tubuhnya saat melakukan pekerjaan itu seperti apa. Jadi kebiasaan pekerjaannya itu apa. Nah, kemudian si pekerjanya itu harus seperti apa. Sikap kerjanya duduk, berdirikah, atau dinamiskah gitu ya. Nah, ini untuk yang mendesain tempat kerja dan sikapnya duduk. Ada keuntungan, ada kelemahan. Biasanya, ini nanti Anda bisa baca sendiri gitu ya. Biasanya kalau tempat kerjanya duduk itu adalah yang membutuhkan fokus yang lama. Saya bilang fokusnya lama ya, bukan fokus yang tinggi, tapi fokusnya lama. Sehingga kalau fokus lama itu biasanya Anda harus duduk. Gitu ya. Nah, kelemahannya karena Anda itu fokusnya lama dan harus duduk, biasanya menyebabkan otot perut melembek. Nah, makanya Anda kalau sudah kerja gitu ya, biasanya yang laki-laki ya, itu sering banget atau cepet banget. Itu jadi one pack Prenagen. Karena apa? Karena Prenagen itu dalam artian perutnya gede gitu ya. Karena kaitannya sering duduk, itu ototnya melemah, makanya jangan lupa olahraga dan seterusnya. Kaitannya dengan itu. Makanya tulang belakang akan melengkung sehingga cepat lelah. Jadi kalau Anda tuh sudah kerja, biasanya terus cepat banget lelah karena ini. Karena ada kelemahannya. Kita next dulu. Desain tempat kerja dan sikap kerja duduk ya ini ya, kayak gini. Contohnya seperti itu, ukurannya dan seterusnya Anda nanti bisa cari sendiri. Di buku banyak, di jurnal juga banyak. Paper-paper banyak.
Kemudian ini pertimbangannya untuk posisi duduk itu seperti apa? Ada 1 sampai dengan 7. Intinya adalah yang tadi saya bilang, memerlukan fokus yang lama. Sehingga kalau fokus lama itu ya memerlukan menulis, tenaganya tidak terlalu besar gitu ya. Diperlukan kestabilan dan seterusnya. Nah, sekarang untuk desain atau tempat kerja dan sikap berdiri itu apa? Keuntungannya Anda bisa lihat, kelemahannya juga Anda bisa lihat gitu ya. Yang jelas kalau sikap kerja kita berdiri itu adalah yang memerlukan fokus tinggi. Kalau tadi memerlukan fokus yang lama, sekarang fokusnya tinggi. Sehingga apa? Kalau fokus tinggi tadi, itu sikap berdiri merupakan sikap siaga yang baik. Berupa fisik, mental, aktivitas kerja lebih cepat, kuat, dan teliti. Jadi kalau Anda mau neliti, kalau dulu zaman Anda SMA itu ya, mau lihat apa namanya bukan teleskop yang kecil itu di lab biologi itu ya, mau lihat mikroskop, mau lihat bakteri misalnya, mau lihat apa yang suatu hal kecil-kecil itu biasanya berdiri karena membutuhkan fokus yang tinggi sehingga lebih teliti. Kaitannya juga dengan quality misalnya, contoh di industri pakaian misalnya ya, kalau pas kita jahit pakaiannya itu duduk karena membutuhkan fokus yang lama. Tapi kalau mau ngecek ada cacat enggak, ada defect enggak, ada non-conformity enggak, itu Anda harus berdiri. Berdiri kemudian sikap lengan Anda itu ditopang oleh si meja. Dan kaitannya juga dengan pencahayaannya harus di atasnya, harus pas. Nah, sehingga Anda lihat ya, ini lihat nanti kalau pas Anda kerja atau pas nanti Anda mendesain di stasiun kerja Anda misalnya, itu ada hal-hal yang pencahayaannya itu secara umum general atau di khusus di tempat Anda kerja. Contoh begini, kayak tadi ya, Anda apa namanya? Jahit baju. Jahit baju dalam satu ruangan, ya lampunya yang di atas gedung atau di Ethernet itu lampunya. Tapi kemudian kalau Anda harus lihat ini tuh apa namanya? Jahitannya sudah lurus belum, sudah rapi belum. Anda kan harus lihat detail. Nah, biasanya di mesin jahitnya itu ada lampunya. Lampu untuk lihat alurnya si apa namanya? Jahitannya. Jadi ada 2 lampu dalam satu stasiun kerja menjahit. Lampu yang di Ethernet atas dan lampu yang khusus di mesin. Biasanya seperti itu. Karena apa? Untuk mendukung ketelitian walaupun kita sambil duduk. Tapi kalau untuk cepat kemudian ketelitiannya fokusnya tinggi, ya Anda harus berdiri. Ngecek quality itu biasanya Anda berdiri. Quality produk itu berdiri biasanya. Nah, kelemahannya ya lebih cepat lelah ya karena energi yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Ini desainnya seperti apa? 1 sampai 5 gitu ya. Dan memang kalau Anda itu apa namanya berdiri itu memang mobilitasnya tinggi. Berarti Anda itu mobilitasnya sangat tinggi. Movementnya itu tinggi gitu ya. Nah, ini desain tempat kerja untuk sikap berdiri gitu ya. Ada yang di atas elbow siku, ada yang pas dengan siku, ada yang di atasnya siku. Nah, ini nanti dijelaskan di slide setelahnya gitu ya. Nah, tadi sikap kerjanya duduk dan berdiri. Tapi sebenarnya ada sikap kerja dinamis gitu ya. Kerja dinamis itu seperti apa? Ya duduk, ya berdiri. Nah, pekerjaannya itu biasanya saling bergantian. Berdiri dan duduknya itu saling bergantian. Ini 1, 2, 3 ini syaratnya ya. Kalau sikap kerja dinamis itu seperti apa? Nah, contohnya ini ilustrasi gambar. Jadi pasti kalau sikap kerja Anda dinamis itu tempat duduknya jauh lebih tinggi. Sehingga Anda mobilitasnya juga sebenarnya kalau dibilang tinggi banget ya enggak, tapi memang Anda itu movementnya banyak. Yang mendukung tempat kerja yang dinamis seperti ini, kalau di industri mungkin di bagian produksi ya, tapi kalau Anda kerja di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu, Anda biasanya sikap kerjanya itu dinamis. Anda ke badan-badan peneliti itu biasanya sikap kerjanya dinamis. Jadi memerlukan ketelitian yang cukup tinggi itu pakai kerjanya, sikap kerjanya dinamis. Karena apa? Karena kalau Anda duduk lama itu nggak betah, tapi kalau Anda itu berdiri terus-terusan itu juga nggak bagus gitu ya. Maksudnya pekerjaan seperti itu biasanya didukung oleh sikap kerja yang dinamis gitu ya. Nah, kemudian sikap kerja dinamis ini
memiliki keuntungan sebenarnya secara biomekanis ya, karena tadi kita movementnya banyak, bergeraknya banyak, dinamisnya banyak gitu ya. Nah ini ada keuntungan secara biomekanis karena tekanan pada tulang belakang dan pinggang itu 30% lebih rendah. Jadi walaupun Anda dinamis, Anda tetap bisa duduk gitu ya, tapi duduknya tadi setengah duduk lah istilahnya seperti itu. Nah ini contoh-contohnya pemilihan sikap kerja. Nah ini Anda bisa cari sendiri dari jenis pekerjaan yang mengangkat, bekerja yang di bawah siku sampai dengan sering berpindah-pindah. Ini sikap kerja yang dipilih seperti apa. Nanti bisa Anda cari sendiri ya, di buku ada. Nah ini gambar ilustrasinya. Jadi kalau ilustrasi tempat duduk terhadap akses itu jangan seperti gambar yang di atas, sebelah kiri yang atas itu. Karena arm movementnya itu stretch out yang seperti tadi saya bilang. Lengan Anda itu jangan sampai stretchingnya sampai seperti itu gitu ya. Harus dalam satu jangkauan gitu ya. Prinsip fisikalnya ada listnya di bawah. Anda bisa baca sendiri gitu ya. Ini kaitannya hanya prinsip-prinsipnya saja. Ini contoh lagi, contoh stasiun kerja yang ergonomis. Jadi kalau mau menggambar, misalnya Anda seorang arsitek menggambar, kemudian memerlukan pekerjaan yang butuh layar banyak, misalnya ini bisa dipakai. Ada sikap kerja duduk, layoutnya, ilustrasi sudut pandang, optimum dan maksimumnya seperti apa. Ini contohnya lagi, kalau pakai kursi itu tingginya berapa, kursi yang ada rodanya ini seperti apa, aksesnya terhadap komputer seperti apa, pencahayaannya seperti apa gitu ya. Nah ini contoh lagi, kalau Anda berdiri itu berapa, jaraknya itu berapa gitu ya. Kalau duduk itu jaraknya berapa. Ini sama. Sama. Kemudian ini yang tadi arm movement-nya tadi ya, sama dengan gambar yang sebelumnya, tapi ini secara animasi gitu ya, secara gambaran kasarnya. Nah ini yang tadi saya bilang, pekerjaan berdiri itu ada kaitannya dengan mejanya harus di bawah siku, pas dengan siku atau di atas siku. Kaitannya dengan pekerjaan ringan, pekerjaan berat, dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kalau pekerjaan ringan itu tinggi landasan itu harus di bawah, kurang lebih 5 cm daripada tinggi siku berdiri. Jadi di bawahnya tinggi siku berdiri gitu ya. Kalau pekerjaan berat itu dia 20 sampai 40% 40 cm di bawah tinggi siku berdiri. Jadi lebih rendah lagi gitu ya kalau pekerjaan berat. Kaitannya apa? Kaitannya misal contoh, Anda mau motong daging, mau motong sesuatu, itu karena pekerjaannya itu membutuhkan tekanan yang berat, maka harus lebih di bawah atau rendah gitu ya, 20 sampai 40 cm. Karena kaitannya dengan gaya gravitasi tadi motong. Jadi kalau Anda ngeluarin tenaga, pas motong itu tenaganya posisinya pas gitu loh di bawah. Jadi energinya tuh kekumpul semua di bawah gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Kemudian pekerjaan membutuhkan ketelitian tinggi. Membutuhkan ketelitian tinggi itu biasanya mejanya di atas siku. Jadi elbow atau siku itu tidak menggantung. Kaitannya Anda pengen lihat tadi ya, kainnya itu mau Anda jabarkan, mau Anda rentangkan di hadapan Anda, mejanya harus lebih tinggi kan berarti. Siku Anda berarti harus bisa ditopang oleh meja itu gitu ya. Logikanya begitu, sehingga mejanya jauh lebih tinggi. Sekarang kalau ada yang tanya, Bu, pekerjaan ringan, pekerjaan berat, dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi itu ditentukan oleh siapa? Anda boleh menentukan pekerjaan itu ringan dan seterusnya dari jenis pekerjaannya, atau dari perusahaannya, atau sudah ada expert yang menjudgment itu, atau dari penelitian atau paper terdahulu, itu bisa. Jadi Anda tidak perlu bingung gitu ya. Anda bisa menentukan dari berbagai macam cara. Oh, pekerjaan A ini adalah pekerjaan ringan. Kalau pekerjaannya B ini adalah pekerjaan berat dan seterusnya. Kaitannya dengan itu. Kita next dulu. Nah, ini contohnya lagi. Ini juga contohnya lagi. Ini juga contohnya lagi. Nah, sehingga kalau Anda tadi bekerja, posisinya salah, itu sebenarnya ototnya bisa tegang atau punggungnya sakit atau hal-hal lain gitu ya. Biasanya sih kalau kayak gini itu setahun 2 tahun nggak kerasa, tapi nanti kalau Anda sudah mau menjelang pensiun, itu biasanya banyak penyakit itu baru muncul. Apalagi kalau posisi kerjanya salah.
Kenapa ya? Karena itu tuh sudah ibaratnya tadinya bengkoknya cuma sedikit gitu ya, kemudian ditumpuk sampai berapa tahun, akhirnya bengkok beneran, bend beneran gitu ya. Kemudian sarafnya beneran kejepit dan seterusnya. Itu yang bahaya karena ada akumulatif di situ, ada akumulasi di situ gitu ya. Akumulasi apa? Akumulasi penyakit gitu ya terhadap posisi yang salah. Atau Anda bisa kena skoliosis, lordosis, kifosis, bisa bungkuk dan seterusnya, atau apa bahasa Indonesia degek gitu ya, bahasa Jawanya degek gitu ya, karena punggungnya itu terlalu melengkung ke depan, itu bisa skoliosis bentuknya S dan seterusnya. Oh, masih ada. Kemudian ini contoh-contoh untuk keseharian aja, mengemudi, mengangkat itu seperti apa, bekerja seperti apa, tidur seperti apa, dan duduk seperti apa. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ini daftar pustakanya, nanti Anda bisa cari gitu ya, standard for workstation. Jadi nanti kalau mau cari stasiun kerja dan seterusnya, Anda bisa cari di standard workstation ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait dengan uh, presentasi saya hari ini atau materi hari ini. Oke, saya izin matikan recording dulu.